Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Prameswari Putri dan berikut WSM News selengkapnya. KKN PPM 25 WSM hampir usai. 441 mahasiswa menunjukkan program dan inovasi yang dibuat dalam gelaran kunjungan rektor dan Expo UMKM Kamis pagi. Usai menjalankan kuliah kerja nyata yang dimulai 7 Januari 2024, 441 mahasiswa KKN USM menunjukkan beragam program kerja mereka selama KKN melalui gelaran kunjungan rektor dan Expo UMKM. Dalam acara itu, Rektor Universitas Semarang, Dr. Supari STMT, turut hadir bersama Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopmida Kabupaten Semarang. Dr. Supari STMT turut mengapresiasi setiap program mahasiswa yang ditujukan bagi masyarakat Kabupaten Semarang. Ia juga berkomitmen untuk dapat berjalan beriringan maju bersama dengan pemerintah. Senada dengan hal itu, Bupati Semarang Ngesti Nugroho berterima kasih atas kerjasama dan kontribusi yang diberikan USM untuk membangun Kabupaten Semarang. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk bersama-sama membangun Indonesia, khususnya Kabupaten Semarang. Total 441 mahasiswa USM melakoni KKN PPM 25 di 2 kecamatan, yakni Ungaran Barat dan Ungaran Timur. SMK Negeri 1 Semarang menyelenggarakan perayaan Natal pada hari Jumat 24 Januari 2025. Perayaan Natal tahun ini diselenggarakan secara meriah dengan mengusung tema "Dengan Kesederhanaan Kita Bangun Integritas". Dalam suasana penuh sukacita dan kebersamaan, SMK Negeri 1 Semarang menggelar perayaan Natal pada hari Jumat 24 Januari 2025 bertempat di aula sekolah. Sekolah mewadahi kepercayaan dan keyakinan seluruh warga sekolah untuk merayakan hari besar keagamaan. Kegiatan dimulai pada jam 1 siang dengan doa pembukaan dan lagu pujian yang membawa suasana khusyuk dan damai. Natalan itu bertujuan untuk satu, yang pertama adalah untuk menjaga toleransi antara umat beragama yang ada di SMK Negeri 1 Semarang. Yang kedua adalah mewadahi setiap kegiatan keagamaan yang ada di SMK Negeri 1 Semarang. Natal tahun ini bertema tentang dengan kesederhanaan kita membangun integritas. Seperti yang disampaikan oleh pendeta tadi bahwa SMK 1 dalam kesederhanaan dapat membangun integritas. Integritas antara lain adalah ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada aturan sekolah, dan yang kedua adalah komitmen untuk berubah ke arah yang lebih baik. Begitu. Setiap tahun kami selalu diberi ruang dan kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, termasuk Natal. Jadi setiap tahun kami selalu mengadakan dan itu didukung oleh sekolah. Perayaan Natal semakin semarak dengan berbagai rangkaian acara menarik, yaitu pertukaran kado, games perebutan kursi, dan kuis seputar Alkitab. Perayaan Natal SMK Negeri 1 Semarang tahun ini sukses membawa suasana hangat dan penuh makna, sekaligus menjadi pengingat bahwa damai Kristus adalah anugerah yang harus terus dijaga dan disebarkan. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo meninjau rel kereta api yang amblas tergerus banjir di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Akses jalur kereta api antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubuk yang terputus kini dikebut perbaikannya, ditargetkan 5 Februari rampung. Sebelum menuju ke lokasi rel yang ikut terdampak berakibat pengalihan jalur kereta api sementara, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga mengecek titik lokasi terdampak banjir akibat jebolnya Sungai Tuntang, yaitu di Desa Tinading. Dodi didampingi Bupati Grobogan Sri Sumarni dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pemali Juwana, Fikri Abdurrahman. Dodi menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemkab Grobogan membangun tanggul sementara. Hal ini menjadi langkah sigap untuk mengembalikan fungsi serta normalnya jalur kereta api. Pemkab, kereta api, dan kami juga bangun tanggul sementara itu bisa support kereta api hingga itu yang double track bisa segera dipakai untuk masyarakat. Ini mas, di beberapa tempat juga kita lakukan hal sama. Ini kita sama semua pihak mas, tidak cuma dari PU tapi juga kontrak terkait, karya, ada swasta, supaya ini kan penanganan bencana ya. Jadi saya menghimbau kepada semua teman yang tidak pekerjaan di daerah sini, Demak, Grobogan, sekitarnya,
Saya yang telepon ke mereka semua, gitu. Kita tolong mereka benar turun. Karena kalau enggak proyek begini nggak bisa cepat, Mas. Jebolnya tanggul membuat perjalanan kereta api harus memutar dan memerlukan waktu 150 menit. Potensi makin meluasnya daerah terdampak menjadi alasan untuk mengerjakan secara cepat. Dodi mengatakan, pembangunan tanggul untuk mengatasi luapan banjir di jalur kereta api itu terus dikerjakan. Pada tanggal 5 Februari 2025 tersebut, pihaknya berharap kereta api sudah bisa melintasi jalur yang amblas tersebut dalam kunjungannya. Insya Allah. Tanggal 5 Februari target KKI dan kita bisa support kan, kita harus support target KKI. Karena kan pekerjaan kita di sini selain support KKI juga fokus dengan masyarakat. Jangka panjangnya apa? Anak-anaknya? Ya lagi disiapkan desainnya secara teknis, karena kalau teknis kan pasti perlu waktu ya. Tapi balik sungai kan ada terlibat segala macam, bagaimana membuat daerah irigasi ini menjadi lebih permanen. Jadi Bupati juga kita tolong untuk lebih Gerobokan lebih difokuskan karena kan sering banjir. Belasan alat berat ekskavator serta traktor dikerahkan dalam pembuatan tanggul sementara dan penanganan darurat rel amblas. Di sisi lain, PT KAI mengerahkan ratusan petugas prasarana, alat berat, dan material pendukung guna mempercepat pemulihan jalur kereta api. Perayaan Tahun Baru Imlek dan libur panjang membawa berkah bagi Klenteng Sampokong, Kota Semarang. Selama 5 hari libur, lebih dari 10.000 wisatawan telah berkunjung ke objek wisata bersejarah ini. Libur panjang Imlek membuat kunjungan ke destinasi wisata ikonik Kota Semarang, Klenteng Sampokong meningkat pesat. Ribuan pengunjung memadati Sampokong tiap harinya selama 5 hari libur kali ini. General Manager Wisata Sampokong, Anandita Rinaldi, menyebut antusiasme pengunjung tetap tinggi meskipun cuaca kurang bersahabat. Sampokong menargetkan mampu menggait 20.000 pengunjung selama masa libur Imlek. Untuk menarik pengunjung, Sampokong menggelar program Imlek Vaganza 5.0 yang menyuguhkan berbagai atraksi khas Tionghoa, seperti lomba-lomba, pertunjukan barongsai hingga konser musik artis nasional. Hari ini alhamdulillah sudah ada sedikit peningkatan gitu dari kemarin, meskipun cuaca tidak bersahabat, tapi alhamdulillah antusiasme warga Semarang ini cukup tinggi untuk perayaan Imlek tahun ini. Pengunjung kurang lebih targetnya sebenarnya 20.000 ya Mbak ya, cuman alhamdulillah 10.000 sudah masuk di dalam 4 hari ini. Jadi untuk menuju Imleknya sendiri kami sudah ada beberapa lomba, mungkin hari ini juga ada barongsai, penanganan barongsai. Kehadiran atraksi khas Imlek tentu menjadi hiburan tersendiri bagi para pengunjung. Misalnya pertunjukan barongsai. Sutiam, pengunjung asal Boyolali yang baru pertama kali berkunjung ke Sampokong, ia mengaku sengaja datang ke Sampokong di libur panjang ini demi menyaksikan langsung pertunjukan barongsai. Dari mana Bu? Dari Boyolali. Bu, ini pertama kali ke Sampokong atau udah keberapa sih Bu? Pertama kali. Datang sama siapa Bu di liburan kali ini? Sendiri. Terus tadi ngeliat apa aja Bu? Lihat barongsai, terus ya macam-macam lah. Terus gimana rasanya Bu bisa berkunjung ke Sampokong? Senang sekali. Akibat hujan deras yang terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah baru-baru ini menyebabkan terjadinya banjir. Ratusan rumah warga pun mengalami kerusakan serius akibat luapan Sungai Lusi yang banjir. 4 rumah warga Dusun Pancan, Getas Rejo, Grobogan, Jawa Tengah mengalami longsor dan membuat rumah mereka hampir roboh. Dalam kejadian tersebut, 1 rumah dikabarkan hanyut akibat terbawa arus sungai, sedangkan 3 rumah mengalami longsor. Ini ditinggal karena takut ini cepat parah. Khawatir nggak Pak rumah yang lain tergerus Pak? Khawatir banget. Khawatirnya gimana Pak? Ya kalau ini kejatuhan apa rubuh, kalau masih ada orangnya itu takut banget. Tak hanya itu, beberapa rumah warga hampir roboh dikarenakan sebagian tanah yang ada di dalam rumah terbawa luapan arus sungai. Akibat kejadian itu, pemilik rumah sementara mengungsi di tempat tetangga dan menunggu bantuan dari pemerintah. Rumahnya longsor, kena air, banjiran kemarin. Bu, saat banjir di rumah atau di mana Bu? Takut.
Ya kan ini rumahnya kan yang separuh sudah ambrol, longsor, cagaknya juga udah nggak ada tanahnya, tapi kan udah miring, takut rubuh. Nanti kalau kena banjir lagi ya mungkin rubuh. Ada 4 rumah. Sama semuanya, Bu? Semuanya sama, kena longsor. Banjir kemarin ya? Tetangga korban longsor mengatakan awalnya hanya terjadi di bagian selatan rumah, namun saat ini sudah menelan sekitar 50 meter lahan mereka. Terpisah saat berusaha menghubungi pihak pemerintah desa, Kepala Desa Getasrejo Busro Siswanto enggan berkomentar tentang kejadian tersebut. Nasib nahas dialami 3 pendaki asal Suawal Pakis Aji Jepara, Jawa Tengah saat berkemah di kawasan Desa Tanjung Jepara. Ketiganya tertimpa material longsor saat tidur di dalam tenda. Akibatnya, tebing longsor tersebut 2 orang selamat dan 1 orang masih dinyatakan hilang. Proses evakuasi 2 pendaki yang selamat oleh tim BPBD Jepara, Jawa Tengah dibantu relawan berlangsung dramatis. Pasalnya, aliran sungai yang berarus deras dan banjir tidak bisa dilewati tim evakuasi. Alhasil mereka harus menggunakan teknik vertical rescue dengan cara ditarik dengan tambang untuk membawa korban dari lokasi kejadian ke tempat yang lebih aman dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Menurut Kalakhar BPBD Jepara, Arwin Nur Isdianto mengatakan, ketiga pendaki melakukan camping pada hari Selasa sore, tanggal 28 Januari di kawasan Desa Tanjung. Dan pada tanggal 29 Januari, sekitar jam 2 dini hari, mereka mendengar gemuruh longsor dan longsoran tersebut menimpa tempat mereka ngecamp. Akibat kejadian tersebut, 2 orang selamat dan 1 orang masih hilang. Saat ini, tim SAR akan terus melakukan pencarian di titik longsoran. Mereka ini itu kan adik Muhammad Robin, Tony, kemudian Arin Sugiprastyo, dan yang belum ketemu Muhammad Nur itu kan camping, Mas. Camping di lokasi Dukun Jabung, RT 33 RW 05, Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji. Kemudian terjadilah longsor itu karena curah hujan pada pukul 2 dini hari, tanggal 29 Januari itu pada hari Rabu. Kemudian 2 orang itu yang camping bisa menyelamatkan diri dan sudah kita evakuasi kemarin, dan 1 orang sampai kemarin sore itu belum bisa kita temukan karena memang kondisi medannya yang sangat berat. Jadi dari dukuh terakhir itu kita masih jalan paling nggak 2 jam ke lokasi. Oleh karena itulah, karena memang tadi sore itu hujan sangat deras, kemudian potensi longsor susulan masih ada. Pencarian kita tunda sementara dan pagi ini tadi kita lanjutkan. Di sana kita membuat pos lapangan ya di wisata Kalibening sana itu. Untuk identitas ketiga korban yaitu Muhammad Nurul Azim, 18 tahun, warga Dukuh Kembulsari, Desa Suawal Timur, Kecamatan Pakis Aji yang sampai saat ini dinyatakan hilang. Sementara korban selamat yaitu Ariel Sugi Prastyo, 18 tahun, warga Dukuh Kerajaan 2, Desa Suawal Timur, Kecamatan Pakis Aji, dan Muhammad Robin Syahroni, 19 tahun, warga Dukuh Pakis, Kecamatan Pakis Aji. Untuk saat ini, 2 pendaki yang selamat sudah mendapatkan perawatan yang intensif di Rumah Sakit RA Kartini Jepara dan 1 pendaki masih dilakukan pencarian oleh tim SAR. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, indeks Nasdaq dan S&P 500 di New York kembali relatif stabil. Sehari setelah sell-off besar-besaran saham teknologi dipicu kekhawatiran soal program kecerdasan buatan AI perusahaan Tiongkok DeepSeek. Model AI ini dibuat dengan modal jauh lebih kecil dibandingkan pelaku utama sektor teknologi Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Devina Prameswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama menjadi favorit pelaku pasar di Wall Street, saham produsen chip Nvidia merosot 17% dalam 1 hari pada Senin 27 Januari waktu setempat di tengah kekhawatiran mengenai program kecerdasan buatan atau AI buatan produsen Tiongkok DeepSeek. Valuasi pasar Nvidia anjlok hampir 600 miliar dolar atau 9 ribuan triliun rupiah. Penurunan terbesar dalam 1 hari dalam sejarah Wall Street.
not just cheaper, but a heck of a lot cheaper, 96% cheaper than what we're finding from the current spend in alternate models like ChatGPT and Gemini. So that is, something that is equivalent of, $5 million spent on the DeepSeek product, but it's $100 billion on the other side of the coin with some of these other products that are available. That's what's disrupting markets right now and why we see such a big impact on things like NVIDIA. NVIDIA adalah pelaku dominan perangkat lunak dan keras AI, sementara raksasa-raksasa teknologi lain juga berinvestasi miliaran dolar untuk mengembangkan AI masing-masing. It's just really sort of almost pulled the carpet out, if you like, under this AI trade, which has been rallying across 2024 and really has had quite an easy ride so far. This is the first time that it feels that there has really been sort of a disruption to the potential outlook for AI, or particularly those firms such as NVIDIA, who's really benefited from the run-up so far. Sell-off besar-besaran saham teknologi terjadi menjelang penerbitan laporan keuangan 7 perusahaan teknologi terbesar yang dikenal sebagai The Magnificent Seven. Masing-masing perusahaan ini adalah Alphabet, induk perusahaan Google, Amazon, Apple, Meta, induk perusahaan Facebook, Microsoft, NVIDIA, dan Tesla. I think that it actually just shows how when there is a profit out there, it invites competition and innovation. And sometimes when somebody has a monopoly or perceived to be a monopoly, it actually goes to show how that profit motive can take away that monopoly power pretty quickly. Now, like I said, it's still early days. We have to see if that is indeed true, but it does look like investors are thinking that the beneficiaries now of artificial intelligence won't just be the chip manufacturers, but it's actually likely to be those companies that are able to use the technology profitably. NVIDIA sendiri baru akan menerbitkan laporan keuangannya pada akhir Februari. Demam AI sepanjang tahun 2024 terus meningkatkan bursa saham di New York, terutama indeks Nasdaq yang memang berat di sektor teknologi. Demam AI pula yang kemudian berkontribusi terhadap meningkatnya harga saham dari NVIDIA yang melonjak dari harga $13 dari tahun 2021 ke hampir $150. Dari New York, Randy Wucaksana dan tim VOA.